Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wasahbihi wa ma'ala. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, majelis guru SMA Negeri 1 Gaul yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu dari tenaga kependidikan, baik itu di bidang tata usaha maupun di bidang IT yang kami hormati. Ya, pada kesempatan ini kembali saya ingin menyampaikan tentang implementasi penerapan asesmen kompetisi minimum, yang mana beberapa hari ini kita telah melaksanakan sosialisasinya, dan kita pun juga telah mengetahui dari beberapa yang telah menyampaikan tentang apa itu asesmen kompetisi minimum atau AKM, yang mana kita ketahui bahwasanya AKM ini adalah merupakan kompetisi dasar bagi sekolah untuk membawa peserta didik menuju kepada AN, yaitu asesmen nasional. Nah, yang mana kita ketahui tujuan daripada asesmen nasional itu adalah untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan. Tujuan asesmen nasional itu adalah untuk mencapai kompetensi siswa dan mutu pendidikan. Nah, untuk mencapai kompetensi siswa dan mutu pendidikan tentu bermula dari sebuah kompetisi dasar. Nah, AKM inilah kompetisi dasar bagi sekolah untuk membawa peserta didiknya menuju kepada asesmen nasional. Nah, pada kesempatan ini saya tidak lagi mengulas apa itu AKM, apa itu AN, tapi yang akan saya sampaikan adalah perbedaan pembelajaran yang berbasis kompetensi dan berbasis konten. Kenapa ini muncul? Berubahnya sistem penilaian bagi sekolah yang semula selama ini kita tahu bahwa penilaian akhir dari peserta didik itu adalah dinilai melalui UN, ujian nasional. Sementara dalam implementasi pelaksanaan AKM yang berujung pada AN, asesmen nasional, tidak lagi berpusat pada seluruh siswa, kemudian tidak lagi berpusat pada konten materi khusus, tapi lebih berpusat pada penerapan penguasaan kompetensi, kemudian kemampuan dalam penguasaan konten, pada kemampuan dalam implementasi dalam penerapan karakteristik pada siswa, sehingga muncullah dia AN tadi, asesmen nasional. Nah, perbedaannya apa itu perbedaan pembelajaran yang berbasis kompetensi dan berbasis konten? Ada kita lihat di sini ya. Kalau pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan. Artinya kita melihat dari kehidupan nyata di saat sekarang ini peserta didik kita itu apa yang dibutuhkan. Misalkan dalam bidang studi bahasa Inggris tidak hanya terfokus pada teori tentang bahasa Inggris, tapi dengan bahasa Inggris itu bagaimana kita bisa membawa peserta didik itu bisa mengimplementasikan bahasa Inggris itu melalui sekarang inilah yang lagi berkembang itu tentang IT. Nah, anak harus mampu juga di bidang IT dengan penguasaan materi bidang studi bahasa Inggris. Nah, ini merupakan tugas berat mungkin bagi kita sebagai tenaga pendidik untuk bisa membawa peserta didik kita lebih mengarah kepada apa yang dia butuhkan. Artinya kita harus lebih jeli juga, harus lebih mampu, harus lebih maju daripada peserta didik dalam penguasaan apa yang
kita butuhkan di saat sekarang ini. Nah, khususnya di bidang IT barangkali. Nah, sementara kalau kita mengajar dari sistem yang berbasis konten, kita hanya berpusat pada materi pembelajaran. Artinya capaian KIKD. KIKD ya, kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian kompetensi inti. Nah, itu kalau dia berbasis konten. Nah, itu. Kemudian selanjutnya lagi, kalau pembelajaran berbasis kompetensi itu belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Sementara kalau sistem pembelajaran yang berbasis konten itu belajar hanya untuk mencapai sebuah teori, materi, target. Itu KKM, kriteria keputusan minimum. Berapa KKM standar? Bisa 75, Anda harus bisa mencapai standar nilai 75 ke atas, baru dikatakan tuntas. Nah, sementara pada pembelajaran berbasis kompetensi, anak harus mampu belajar dalam pemahaman konsep dan keterampilan. Artinya apa? Pemahaman konsep ini anak harus mampu memahami secara definisi. Misalnya kalau dalam istilah bahasa Inggris ada istilah naratif itu apa, strukturnya itu apa. Kemudian language feature yang tergabung dalam sebuah konteks naratif itu apa. Nah, setelah Anda menguasai itu, Anda harus mampu mengimplementasikan, artinya mengeksplorasikan, menyampaikan bahwa naratif itu begini. Naratif itu adalah sebuah teks yang berbentuk imajinasi, yang bertujuan untuk menghibur barangkali. Nah, konsep itu secara konsep artinya anak mengerti pengertian, struktur, kemudian ciri-ciri bahasa. Nah, kemudian dalam penerapan keterampilan anak harus mampu pula untuk menyampaikan. Artinya anak harus dituntut lebih terampil. Nah, ini sebetulnya menjadi tanda tanya besar bagi kita sebagai tenaga pendidik. Yang selama ini kita sudah mengajarkan anak berdasarkan pada kurikulum K13 lebih mengutamakan pada sisi afektif perilaku anak. Nah, kalau kita mengajarkan mendidik anak, membawa anak dalam sistem pembelajaran yang mana anak itu harus bisa memahami konsep dalam keterampilan, ini sebetulnya menjadi beban berat bagi kita seorang guru. Apakah mampu peserta didik kita untuk mengikuti sistem pendidikan yang seperti ini? Tapi kita harus optimis, tidak boleh pesimis, karena sistem itu dibuat tentu bertujuan untuk memacu, memotivasi kita untuk lebih bisa meningkatkan sebuah mutu pendidikan. Nah, ini sebenarnya menjadi tanda tanya besar bagi kita untuk peserta didik. Jadi pembelajaran berbasis kompetensi ini memang berat bagi kita seorang guru, berat bagi anak dalam implementasinya. Nah, sementara kalau dia berbasis konten, belajar untuk cakupan materi secara teoritis kita sampaikan. Kita tidak menuntut anak harus mengerti semua 100% dalam satu kelas. Nah, sementara kalau yang berbasis kompetensi ini, pemahaman anak harus mampu dalam pemahaman konsep dan keterampilan. Dia harus secara menyeluruh. Artinya secara bertahap kita harus mampu mengidentifikasi kelompok anak. Kan ada kecakapan anak. Kemarin ada disampaikan oleh salah satu dari narasumber kita tentang kecakapan anak itu tuh terbagi pada 4. Ada intervensi khusus, ada dasar, terus ada cakep, ada mahir. Nah, ini tugas berat bagi kita guru untuk mengidentifikasi ini anak kita ini yang termasuk dalam kelompok intervensi khusus ini yang mana, berapa orang, kemudian yang dasar, yang cakep, yang mahir. Ini sulit bagi kita, sulit. Tapi walaupun sulit, karena ini dibuat untuk meningkatkan sebuah mutu pendidikan, sekali lagi saya sampaikan kita harus optimis, harus yakin dalam sistem pembelajaran. Nah, itu. Yang berikutnya lagi perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep kalau di berbasis konten, sementara berbasis kompetensi, sementara kalau berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Artinya
ada teks, ada pertanyaan, ada jawaban. Itu kalau itu berdasarkan berbasis konten. Tapi kalau berbasis kompetensi, dia menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Artinya memberikan sebuah penjelasan. Anak harus mampu memberikan sebuah penjelasan. Nalarisasi dia. Karena pada kan kita ketahui dalam sistem AKM, asesmen kompetensi minimum ini, anak harus dituntut mampu dalam literasi dan numerasi. Ya, membaca literasi itu membaca konsep, kemudian memberikan simpulan, menjelaskan, kemudian mengeksplorasikannya, menyampaikan. Itu. Yang berikutnya lagi, perbedaan pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Kalau pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata. Sementara kalau di berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Artinya kalau di berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata, kita harus menyesuaikan dengan realita. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang ini yang lebih dibutuhkan peserta didik itu kemana arahnya, baru kita kaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, yang terakhir, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sementara kalau proses pembelajaran berbasis konten, dia orientasi pada nilai akhir. Itu bedanya. Orientasinya kalau di berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, penguasaan kompetensi ini itu tadi, anak harus mampu mengeksplorasi, memberikan simpulan, kemudian dalam kehidupan nyata dia harus bisa mengimplementasikan dalam sikap, kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kita seorang guru dalam pengimplementasian sistem pembelajaran yang berbasis kompetensi ini itu harus mampu mengidentifikasi tingkat kecerdasan peserta didik. Apakah dia termasuk dalam intervensi khusus, dasar, cakep, atau mahir. Nah, baru bisa kita menyimpulkan, baru bisa membawa anak itu kepada cakupan materi yang berikutnya. Memang berat tugas kita sebagai seorang guru. Yang selama ini kita sudah menjalankan sistem pendidikan yang berbasis kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada segi sikap. Nah, sementara kita harus balik pada sistem kompetensi, yang mana Anda harus mampu bereksplorasi, menguasai, kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Ini memang tugas baru bagi kita sebagai tenaga pendidik dalam membawa peserta didik menuju pendidikan yang lebih bermutu. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dalam rangkaian kegiatan implementasi penerapan asesmen kompetensi minimum. Mohon maaf jika terdapat salah dan silap. Saya sudahi saja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.